Subscribe dong. Minggu-minggu berikutnya sudah akan banyak perubahan sekali. Oke, so tanpa berlama-lama kita bakal masuk ke game kita yang kedua. Ini dia Miramar dan thank you Om Awan sudah menemani kita sepanjang awal game tadi. Oke, ini dia garis bagian pesawatnya mengambil dari area kanan Impala menuju ke La Cobreria. Di mana ya cukup menguntungkan buat tim-tim yang bermain di area utara dan juga El Pozo masih bisa dijangkau, San Martin, Pecado. Tapi yang benar-benar di daerah Chumacera, Voldemar, ya seperti biasa lah ya, turun-turun awal cari kendaraan untuk rotasi. Nyambung lagi perjalanan mereka, wajar lah kali ini. Dan ini yang kita bilang tadi, kalau misalnya arah pesawatnya tidak ibaratnya sesuai dengan rencana mereka, tidak ideal bagi mereka. Apa yang Paralledis akan lakukan kali ini? Karena tentu itu yang biasanya akan menjadi kesulitan di awal-awal ketika kita rencana mau ABC, ternyata nggak bisa, harus mengubah plan kita. Nah perubahan ini seefektif apa yang mereka bisa lakukan? Nah itu dia, dan pentingnya kemarin mereka sudah melihat permainan di hari pertama, evaluasi banyak yang sudah dilakukan juga. Jadi otomatis mereka sudah punya strategi berikutnya juga dengan ya bermain scrapping ataupun tidak mau tabrak ke arah kompon lawan. Kita tidak tahu, itu adalah dapur dari tim-tim masing-masing. Dan saat ini kita masih melihat masih cukup aman, nampaknya belum terlalu banyak titik-titik yang ada potensi fight-nya. Mereka masih mempunyai keluasan dan circle-nya ke bagian kiri bawah. Pesawatnya terbang dari atas, circle-nya ya cukup mengimbangi lah ya. Adil lah. Buat tim-tim yang turun di Valdelmar cuma cerita kata mereka ya udahlah adil ya. Iya. Gue nyampe, yang lain harus gerak, gue tinggal fokus looting. Yang penting satu, jangan kelamaan lootingnya dan keburu di lock, apalagi cuma cerita di bagian-bagian high groundnya. Nah itu dia, itu bakal bertahan tapi tidak kuat dengan dua player langsung datang. First blood didapatkan dari anak-anak Morph. Iya, tampaknya dari Morph kali ini memenangkan jumlah anggota kali ini. Tapi di lain sisi dari tim Unfaida sudah mulai mengelilingi nih dua gudang yang dikuasai oleh tim Morph. Bahkan ada spray down menggunakan Scar L yang hampir menumbangkan seorang Pinky. Tapi dari Lavin belum bisa menumbangkan target yang dia incar. Lihat dari Morph pun kali ini sudah mengirim 3 orang untuk membidik posisi dari Lavin. Wih, itu tipis sekali, semut gigit pun langsung knock. Tapi ternyata Pinky sudah mendapatkan first aid dan langsung healing secepat mungkin untuk banyak lagi amunisi HP-nya juga. Saat ini masih sangat minim ya untuk segi peluru, tapi mereka untungnya masih mempunyai healing. Dan saat ini Lavin masih bertahan, menggocek-gocek juga, bergerak ke bagian kiri untuk kanan untuk mencari teman informasi. Tapi ternyata Tanara sendirian flank loh. Iya. Wah. Dia mengambil posisi flank, hampir menembakkan targetnya, tapi dari Unfaida memang kali ini kayaknya lagi sulit nih mengunci ke posisi RT Morph. Kunci sih dapat, tapi nggak dapat knock yang mereka butuhkan. Lihat dari seorang Boba, dari Lavin, mereka ngunci dari berbagai angle, tapi dari Morph pun kekeh juga nggak mau keluar dari area gudang. Oke, Boba. Dan kita melihat ke sisi dari Cruz del Valle juga. Saat ini terpantau ada 2 tim yang mengisi, membagi atas 2 bagian. Sisi bawahnya diisi oleh Kute, bagian high ground area gerejanya diisi oleh Capital 9. Belum ada fight yang terjadi, mereka juga ada ya split yang dilakukan ya. 2 teman dari Kute belum tahu berada di area mana juga. Dan saat ini juga mereka cukup kenyang sih, tapi di sisi lain ternyata Lavin dapat bosku. Tak terprediksi posisi, ternyata Kute satu player Razor. Mereka berpisah dan benar-benar mendapatkan vision yang enak ya. Iya, dari Razor langsung mendapatkan posisi yang high ground banget dan akhirnya mengunci ke arah tim C9 yang kali ini nggak bisa keluar dari area rumahnya. Tapi kita bakal pindah kembali menuju ke arah El Pozo di mana dari tim ONF dan juga Morph mulai mendekat dan mulai menempel satu dengan lainnya di mana Asya terkena kali ini spray down yang cukup mengerikan dan sekarang lemparan granat pun dilontarkan menuju ke arah Asya tapi belum bisa menumbangkan target yang diincar. Waduh, granat berikutnya lagi kembali dikirimkan. Molotov, tapi Asya langsung bergeser bagian kanan lagi. Caveranya sangat minim, tapi utility dari anak-anak Unfaida cukup banyak. Berikutnya lagi granat dari Boba menjatuhkan satu player dari Morph. Berbahaya sudah menyisakan 2 player yang masih aktif. Bahkan Pinky bersama Kola saja masih bertahan. Pergerakan 3 player beriringan dari kiri dan kanan untuk push. Memperkecil lagi area dan Pinky tertangkap menyisakan last woman standing. Kola yang masih bertahan akan
Akankah masih bisa memperkuat bertahan menyulik satu persatu dari Nvidia atau tidak? Iya, tapi kita bakal juga dapatkan dari seorang Kola bakal bertahan di belakang pintu. Spray down dan Uzi sambil reload. Ganti senjata tapi dari Kola langsung dimajukan oleh anggota tim Anfaida. Dan tampaknya Morph setelah mendapatkan satu pick off, malah mereka dibalikin keadaan. Dan sekarang UNF mendapatkan 4 poin di awal permainan kita. Wah, nice try. Sudah Morph di game kita yang kedua. Ini kalau Morph ini sebenarnya kompon mereka itu benar-benar di Games dan juga dari tim MCL bakal fight di awal-awal. Lemparan granat mulai dilontarkan, lemparan utility mulai berhamburan. Tapi tampaknya dari tim Grims bermain dengan cukup tenang meskipun ada 3 lawan di area mereka. Nah, itu dia. Dan saat ini mereka mendapatkan satu knock ke arah tim MCL. Selim bersama Kia langsung bergerak dari bagian depan. Ada Kaveran juga yang sudah diberikan dari teman-temannya. Tapi mereka tidak langsung naik ke atas bukit karena bukan satu tim saja yang menjadi fokus karena mereka, tapi banyak tim yang siap menyambut seperti dari Onyx saat ini. Bakal siap join, banyak asap sudah dibuka dan Grims cukup tenang kali ini. Tidak terlalu buru-buru. Tenang banget, benar-benar tenang banget dan kelihatan mereka bermain tuh komunikasi cukup lancar. Mereka melempar smoke dengan angle-angle tertentu. Mereka juga tidak overpick naik ke atas bagian puncak dari perbukitannya dan malah kita lihat kill feed ada pemain Void yang kenok oleh Blue Zone. Yang berarti sudah mulai ada gatekeeping yang terjadi. Ya, betul. Waduh, sayang sekali ya. Dan ada pertemuan juga antara Bonafide. Wah, ini Void mati Blue Zone semua kah? Ya, tumbang Blue Zone semua. Wah, sayang sekali baru di Blue Zone keempat. Tapi ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di area sisi mereka. Dan kita masih terus memantau pergerakan dari anak-anak Grims ke area tim MCL dan juga Onyx. Mereka kembali dari MCL yang tadi mendapatkan knock sudah berhasil diselamatkan ya, ataupun diambil oleh Onyx, kita tidak tahu karena dari jumlah eliminasinya dari tim Grims belum masuk. Oke, tapi bakal juga tampaknya dari tim Alter Ego. Sekarang ini dari Vepar dan kawan-kawan. Mereka pun sudah dapat satu elimination di awal-awal, sudah melakukan setup bahkan kali ini ya. Hingga bagaimana mereka bisa masuk ke circle kelima yang ada tepat di depan muka mereka. Tapi di depan muka mereka itu juga lower grounder. Nah, turun ke arah Pekado. Nah, jadi ya masih ada waktu dikit lah. Iya betul, sarap-sarap manis ini ya. Masih ada Bonafide masih bertahan juga. Di mana dari Capital 9 ternyata awalnya mereka lumpuh di awal-awalnya 2 player dari CDV. Tapi 2 playernya masih terus bisa memaksimalkan bertahan masuk hingga mendekati ke area bibir circle di Pekado. Ini cukup susah sih, rotasi mereka sangat jauh tapi benar-benar aman ya, mulus sehingga mereka bisa masuk saat ini. Tapi bakal menjadi PR besar juga buat mereka karena saat ini depan mereka ada Bonafide, bahkan di tengah circle juga sudah ada Onyx dan lainnya. Ya, tapi dia bakal juga tampaknya dari tim BNW. Asha lagi dalam posisi yang tidak terlalu baik, bahkan Niki pun terkena peluru-peluru panas. Ini BNW dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Mereka di bagian lower ground dan terjepit dari 2 tim berbeda. Di lain sisi kita bakal pindah menuju ke arah tim MCL di mana mereka bakal fight dengan tim Grims yang ada di satu bangunan. Tapi lihat dari seorang Mayo bakal lempar granat menuju ke arah jendela. Apakah bakal dapat target? Dan apakah belum bisa menemukan target yang dia cari? Masih terus berjodoh kedua tim ini, tapi kita bakal melihat lagi circle-nya membanting ke bagian kiri. Ada beberapa tim yang cepat bisa menjangkau tapi terus masih melanjutkan fight. Permainan utility dari Mayo belum maksimal. Berikutnya akankah mendapatkan lagi korban? Ternyata pantul keluar lagi. Tapi dari Friday mendapatkan juga knock ke arah satu player dari MCL. Semakin berkurang. Akhirnya menyisakan 1 player saja masih bertahan di area rumah seberang. Mereka belum commit push walaupun mereka masih unggul dengan 4 playernya. Ya, tapi dapat kita bakal lihat kayaknya juga cukup banyak nih player-player yang termakan oleh Blue Zone, knock oleh Blue Zone. Dan memang gue gak kaget, circle kelima ke circle ke-6 itu circle yang cukup ekstrim juga, yang pastinya akan mengikis player dari 12 tim mungkin sampai 10-9 tim. Iya, dan ini dia komit yang bakal dilakukan. Step sudah terdengar 4 step. Oh my god, 1 player MCL berada di bagian lantai 2 atau 3. Saat ini bakal menyisir 3 ternyata. Howie spray dan bakal dilakukan TPP Gaming bakal dilakukan mendapatkan hampir mendapatkan 1 player, tapi ternyata mereka begitu cepat dan langsung saja Grims berhasil meratakan anak-anak dari MCL. Bahkan 1 player sudah bersiap-siap mengamankan 1 buah kendaraan untuk gas ke area bagian circle. Tapi nggak boleh sampai lengah karena sekarang sudah mulai menuju ke arah mereka, mulai mengikis nyawa-nyawa mereka. Dan di pinggir circle ada tim Anfaida, ada juga dari tim BNW dan juga satu tim lain itu GPX yang mengisi pinggir-pinggiran circle dan melakukan gatekeeping. Kita bakal lihat juga tampaknya dari Murni dan juga dari tim Onyx bakal bertempur, di mana dari tim Kute dan juga GPX sedang melakukan fight menuju circle kita yang kelima. Wah, ini yang di bagian tebing atas nih enak sekali ya. Mereka bakal nyayur tapi ya
Ini yang harus dilakukan try hard dari anak-anak Anfaida. Bahkan dua temannya harus terknock out. Masih menunggu waktu lagi Asap yang harus dimainkan. Dan ternyata harus menyelamatkan dulu. Tanara masih merayap. Mereka sudah 6 poin elimination loh. Yap, 6 poin elimination cuma amat disayangkan kalau mereka tumbang sekarang. Iya, betul. Kalau ditumbangnya di posisi mungkin nomor 5, nomor 4 Nah, akan itu dia. jauh lebih kerasa worth it dengan Iya. kita elim mereka. Zota saat ini memberikan tepingan. Ini enak sekali posisi. Dia bisa melihat ke berbagai arah. Dan bakal lock juga satu player dari MCS yang berada di bagian pos kecil. Baginya pasti sudah tidak bisa dipakai. Banyak sudah dihancurkan. Tapi Gempi hati-hati. Terlihat dari bagian sisi lain juga. Dan Onyx Mickey tepingannya mendapatkan satu player. Saat ini kembali visionnya ke arah tim Kutes. Player kembali lakukan. Dua player masih melakukan proning. Belum ada peluru panas yang masuk saat ini. Awas, kendaraan mereka bakal dihancurkan lagi. Prediksi kembali terus dilakukan. Beberapa peluru panas masuk. Bahkan kendaraan mereka dihancurkan. Tapi belum bisa mendapatkan knock. Yap, tapi kita bakal lihat dari seorang Mickey kali ini bakal bertahan di bagian high ground. Cecil mulai nge-push ke bagian bawah di mana kita bakal lihat lawannya nggak bisa gerak kemanapun. Dijebak, ditahan, dikunci dan bahkan utility pun dilempar. Breakdown kali menuju ke arah targetnya. Tapi Cecil belum bisa menemukan secara utuh dari seorang Tony Montana yang bertahan di balik gundukan. Tapi kali ini kayaknya nggak bakal miss. Granat dilempar dan meleduk dan tampaknya yes dari tim Bonafide bakal dipulangkan ke arah lobby setelah Tony Montana langsung dikunci oleh 4 player Onyx. Betul sekali, tapi ya keren juga permainan yang dilakukan dari Tony Montana. Benar-benar menggocek juga dari area kendaraan, menghindar dari area molotov. Tapi saat ini kembali Scarlet benar-benar memaksimalkan dengan tepingan 2 kali, mendapatkan 2 korban, menyisakan 1 player saja dari Kute yang masih bertahan. Dan saat ini juga Kute masih mendapatkan PR, harus maju lagi ke bagian depan karena sebentar lagi Blue Zone akan mendesak dia untuk bergerak. Ya, kita bakal lihat dari seorang Cecil bakal langsung membuka vision juga bagi timnya. Melihat ada smoke, nggak mungkin ada smoke tanpa ada orang yang melempar asapnya. Sehingga Cecil pun kali ini mulai mengincar posisi dari tim Alter Ego. Di sini kita bakal lihat satu player mereka tertumbangkan, lemparan granat menuju ke bagian low ground dan tampaknya Cecil belum bisa menemukan target dari tim Alter Ego yang kedua kali ini. Onyx benar-benar mengganas dengan landak tajam mereka menyisir dari bagian lower ground ke high groundnya. Sangat detail penyisiran mereka, bahkan saat ini Scarlet kembali mendapatkan 2 player, penyebaran dan split yang sangat dirugikan dari anak-anak Alter Ego sehingga belum bisa untuk menyelamatkan lagi teman-teman dan menjadi poin saat ini untuk Onyx. Iya, elim demi elim kantongi kali ini oleh tim Onyx di mana mereka sudah mengantongi 10 elimination saat ini dan mereka pun tidak puas. Mereka terus mencari posisi lawan dan dengan 4 player mereka miliki tentu tim-tim lain patut berwaspada karena kayaknya Onyx satu-satunya tim yang masih lengkap nih playernya. Ya, betul sekali, masih sangat kuat. Mereka bergerak berjajar kali ini ke bagian kiri dan kanan, tapi awas juga jangan terlalu nafsu juga, jangan terlalu over PD juga karena ada beberapa tim juga cukup berdekatan dan sedang memantau pergerakan dari mereka. Oke, dari Mickey bakal langsung cover juga buat teman-temannya. Tapi Lance dia bakal lihat dari tim GPX juga menemukan targetnya tapi langsung dihabisi oleh Scarlet kali ini. Yang mengambil posisi high ground tertutup dari angle-angle lain dan sekarang Vepar sudah kelihatan bakal langsung dimajuin oleh anggota-anggota tim Onyx. Tidak dibiarkan untuk make a play, langsung di-push, langsung bahkan dipulangkan ke arah lebih dengan Scarlet yang dalam posisi knockout sementara waktu ini. Onyx mengganas, benar-benar mengganas. 12 poin elimination sudah dikantongi. Saat ini juga dari GPX Gempi menunjukkan tajamnya kapak mereka dari bagian high ground. Memetik satu persatu, memakan satu persatu anak-anak dari Anfaida. Sehingga menyisakan Boba saja yang masih bertahan di area pohon kering. Saya pikir Boga, ternyata Boba ya. Serupa tapi tak sama. Aduh, itu dia ya. 4 tim masih tersisa. Wah, Onyx enak banget sih posisinya. Posisinya enak, jumlah anggota paling lengkap dan bahkan mereka terus mencari poin-poin tambahan. Dan itu dia dari seorang Sorpe mendapatkan target kembali. Kendaraan pun diledakkan, spray terus dilakukan dan Mickey mendapatkan target ke arah Zota yang lagi knockout saat ini. Sini GPX meskipun nggak tumbang, tapi nggak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Dikunci habis oleh tim Onyx. Benar-benar sudah dia harus bertahan di belakang situ sampai ke makan Blue Zone atau dia mau kasih elimination ke arah Onyx. Karena benar Mickey sudah bakal lock dan ternyata mendengarkan juga step atau mendapatkan informasi juga dari teman-temannya. Ada satu player dari Anfaida yang masih bertahan di bagian kiri. Dan ini dia kokangan granat dari Mickey sudah kembali dikirimkan. Akankah terconnect? Dan ternyata dapat lagi. Itu dia Scarlet. Benar-benar wangi saat ini. Tapi kita bakal lihat ini last battle 4 lawan 4 untuk kedua tim Onyx versus tim GPX. Di sini dari tim Onyx ada yang
posisi dan knockout kali ini, tapi Scarlet langsung mendapat angle dan melakukan kali ini dari Cecil ke arah Mickey revive untuk coba membuat keadaannya seimbang kembali. GPX tahu mereka lagi menang jumlah anggota, langsung nempel dan coba mengkontes tim Onyx yang ada di bagian high ground. Iya, kita bakal melihat siapakah yang lebih tajam, Duri dari landak Onyx atau geng atau kapak dari GPX saat ini. Kembali lagi Cecil terkonek dengan granat dari seorang Ditayong. PD langsung dibangun. 2 bakal melawan 4. GPX dari awal cukup tenang, diam-diam seperti pemalu. Kembali bergerak, melumpuhkan 2 player saat ini. Satu berhasil revive kembali. Kalau selamat dilakukan. Shoot me! Whoop! Dua. Kali ini langsung jumlah anggota dimenangkan oleh tim Onyx dengan revive mereka sudah lakukan. Tapi South P setelah dapat 2 knock yang baik, kali ini sedikit lengah dan tadi Asha bersabar akhirnya mendapatkan flank yang dia inginkan ke arah Mickey. 2 player dari tim Onyx bertahan menghadapi Asha, seorang diri yang bertahan di area dari kotaknya. Onyx masih mendapatkan waktu untuk melakukan penyelamatan revive, tapi dari GPX masih ada jarak antara mereka. Bahkan dapat lagi Asya masih sulit untuk ditebak siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Tapi Scarlet masih sangat kuat, berhasil menyelamatkan seorang Mickey. Shotpe juga kembali memanggil temannya. Kalau masih bisa revive saja dulu sayang. Iya, tapi lihat dari tim GPX mereka tahu bahwa kesempatan ini tidak terlalu lama yang mereka miliki untuk melakukan push ke arah tim Onyx dan bahkan Gambi langsung ditumbangkan dengan granat yang begitu tepat dari tim Onyx. Revive pun mulai dilakukan dan kalau sampai revive semua, Onyx bakal ada di posisi 4 lawan 2 kali ini dengan 16 elemen mereka sudah kantongi. Ditarik mundur lagi saat ini dan mau tidak mau harus maju kembali mendapatkan lagi satu player masih sedang berduduk di bagian bukit belakang. Misalkan Sota sendirian saja yang bertahan kembali dipush oleh seorang Mickey dan backup dari belakang langsung datang. Ya, ini dia Om Wawa. Muka-muka sangar juga ya, cantik tapi berbahaya ini dia dari Onyx yang menyisir satu persatu cukup detail ya. Yes, apalagi mereka menang posisi juga sih tadi kalau kita lihat masuk ke dalam zona yang keempat. Mereka ada di bagian barat ya dari Los Leones, mereka ada di sana, mereka sangat aman banget dan bahkan mereka sempat untuk melakukan gatekeeping juga untuk semua tim yang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Jadi yang beberapa tim aman terutama untuk GPX tadi, mereka sudah ada di dalam zonanya, tapi ya kalau kita bicara untuk hasil akhirnya Onyx X lah yang berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.